Ini lampu yang kecil-kecil cabai rawit. Tergantung posisi kita lagi ada di mana di perjalanan videografi kita, tapi lampu ini bisa banget bikin kita mind blown. Ya, buat lagu si Atlas ini mind blowing ya. Tapi buat yang baru pertama kali kesini, kenalan dulu. Hai, ini Endo, dan di channel ini kita akan ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan videografi, kamera, dan teknologi. Dan di video kali ini kita akan ngomongin si lampu Amaran 60X ini. Buat ngasih konteks dulu, sebelum ini aku tuh orang yang sama sekali nggak ada ketertarikan sama chip on board atau COB light yang powernya 60 watt. Mungkin sebenarnya ini kebanyakan karena preferensi dan use case pribadi. Tapi menurut aku kalau pengen pakai yang powernya 60 watt tuh mendingan pakai langsung yang bentuknya LED panel aja. Karena salah satu selling point dari lampu COB ini kan sebenarnya dia tuh versatile ya. Jadi cahaya yang dihasilin tuh bisa banget dimodifikasi dengan cara dikasih aksesoris-aksesoris. Tapi di satu sisi rasanya 60 wattnya itu agak membatasi si lampu ini sendiri. Karena kalau mau dijadiin hard light source atau mau dipasangin aksesoris tuh bikin kita perlu agak milih-milih karena keterbatasan power outputnya itu. Dan pemikiran tadi tuh sama sekali nggak berubah sampai akhirnya aku ketemu si Amaran 60X ini. Bahkan sebenarnya ini pun dibeli karena waktu itu sebenarnya lagi nyari lampu P60C dari Amaran juga. Tapi entah kenapa hilang dari pasaran. Bener-bener nggak ada yang ada stok sama sekali. Abis, bener-bener abis. Singkat cerita, akhirnya si Amaran 60X ini yang jadi pilihan dan lampu ini yang mengubah pemikiran aku. Walaupun ada kekurangan yang agak nyebelin dari lampu ini. Biar lebih jelas, coba kita bahas dari awal. Pembahasan ini nggak akan terlalu teknikal karena udah banyak banget video yang ngebahas spek lampu ini secara mendetail. Jadi di video ini kita akan lebih bahas positif atau hal-hal yang aku suka dari lampu ini dan kekurangan dari si lampu ini. Biar kita mendukung positif vibes, kita masuk ke positifnya dulu. Sesuai huruf X di namanya, ini tuh lampu yang bicolor. Ada yang versi 60D-nya dan itu daylight only. Yang berarti lampu ini bisa memproduksi warna dari temperatur 2700 sampai 6500 Kelvin. Jauh lebih gampang kalau mau ngikutin ambient light dari matahari ataupun kalau mau ngasih color contrast. Dengan packaging yang shocking banget, yang merupakan poin plus berikutnya. Ini size-nya kecil banget. Salah satu alasan yang bikin males pakai COB light 60 watt itu sebenarnya karena dulu size-nya tuh nggak terlalu beda jauh sama lampu 100 atau 120 watt. Jadi rasanya agak tanggung aja kalau milih yang 60 watt dengan ukuran yang makan tempatnya nggak beda jauh, tapi ini powernya kayak hampir setengahnya. Dan kalau ada yang ukurannya kecil pun biasanya dia tuh pakai proprietary mount dari brand itu sendiri, yang berarti kita perlu step tambahan tuh. Entah kita perlu beli adaptor yang ngubah proprietary mount itu ke bone mount, ataupun kita beli aksesoris yang emang untuk proprietary mount itu, yang berarti itu jadi nggak interchangeable sama lampu-lampu kita yang lain. Tapi intinya ini jadi dua step kan, jadi ini agak ngurangin versatile-nya. Dan itu cue ke poin plus berikutnya lagi. Lampu ini tuh pakai bone mount, jadi kalau yang udah punya light modifier yang pakai mount bone bisa langsung dipakai di lampu ini, nggak perlu beli-beli lagi. Dan kalau yang belum punya light modifier sama sekali, baru mau beli, bisa tenang soalnya aksesoris bone mount ini ya pasti bisa dipakai lagi buat lighting-lighting yang bakal dibeli berikutnya. OLED screen yang ada di lampu ini juga mantep banget. Dia tuh ada indikator power lampunya, color temperatur, dan lain-lain. Tapi intinya ini tuh ada di samping, bukan di belakang. Di lampu yang biasanya kontrolnya nggak terpisah tapi ada di badannya gini, biasanya tuh entah kenapa layarnya ada di belakang juga. Jadi misalnya kita udah set lampunya, terus kita gelongin agak ke bawah gini, misalnya untuk jadi key light kayak di video ini sekarang kita pakai, berarti otomatis kalau screen yang ada di belakang ini sekarang dia ngadep atas kan. Nah ini bikin agak susah dilihat kadang-kadang. Ya mungkin nggak susah-susah banget tergantung setinggi apa, tapi seenggaknya nggak segampang kalau ada di samping gini. Lihatnya gampang banget. Selain gampang dilihat, kontrol sendiri juga gampang, simple dan intuitif. Pas pertama kali pakai, putar-putar dikit knobnya juga langsung ngerti lah ini cara kerjanya tuh gimana. Tapi kalau buat yang mager atau rempong, misalkan untuk nge-shoot diri sendiri kayak gini, kan ribet ya, harus ke setup lighting, duduk, lihat udah pas atau belum. Kalau nggak pas, ke lampu lagi, duduk, lihat udah pas atau belum. Dan itu diulang terus sampai setupnya semua jadi pas. Tapi karena Amaran ini sebenarnya bagian dari Aputur, tapi emang line Amarannya sendiri ini lebih fokus untuk memproduksi barang untuk kreator. Jadi bisa dibilang ini line yang lebih budget kalau kita bandingin sama Aputur. Ya kalimat panjang barusan itu intinya karena Amaran ini bagian dari Aputur, berarti lampu ini juga compatible sama app SideSlink. Ini aplikasi untuk kontrol lampu-lampu dari punya Aputur. Ini salah satu atau mungkin bisa jadi ini aplikasi yang paling enak buat ngatur lampu sih. Ini tuh aplikasinya responsif, anti gagal, terus interface-nya juga user friendly banget, gampang dimengerti. Tapi jangan quote me on that, soalnya aku pribadi cuma pernah pakai aplikasi dari Aputur dan Godox. Yang lainnya paling pakai remote biasanya, ataupun pakai control box yang biasa kepisah sama badan lampunya. Buat content creator atau solo videographer, ini fitur yang bakal membantu banget, bikin proses syuting tuh jauh lebih nyaman. Karena proses setupnya jadi makin cepet dan gampang. Jadi kalau kita jabarin satu-satu, sebenarnya kelebihan-kelebihan dari lampu ini tuh nggak ada yang shocking atau gimana-gimana gitu kan. Tapi pas semua fitur-fitur itu digabung di satu lampu, di lampu yang harganya bisa dibilang ya masih consumer friendly lah, tiba-tiba lampu ini tuh jadi lampu yang menarik banget. Coba dibayangin, jadi kita punya lampu yang bicolor, ukurannya
chill, compact banget. Lightingnya bisa dibentuk sesuai keinginan kita, tinggal pakai aksesoris yang bone mount compatible aja, simple banget. Pengontrolan juga gampang banget, apalagi kalau pakai aplikasi side sling-nya. Pokoknya gampang banget deh, tinggal cari lampu kita di aplikasinya, connect, terus udah tinggal diatur dari sana. Kalau entah kenapa nggak mau ke connect, tinggal tahan tombol bluetooth yang ada di lampunya, terus udah, itu buat ngereset, nah terus tinggal cari di app-nya. Tapi biasanya tanpa perlu gitu-gitu pun, dia bakal langsung ke connect otomatis kalau udah pernah ke connect kok, tanpa gagal. Kalau kita gabungin sama Light Dome Mini 2 gini misalnya, dia tuh footprint-nya kecil banget gini. Bahkan cuma pakai light stand yang portable gini yang bisa dilipat gini juga udah kuat. Cocok banget buat di studio atau di tempat shoot yang agak sempit gitu. Dan masih ngebahas masalah keportablean tadi, ini juga bisa dipower dengan V-mount atau NPF battery yang adaptornya tuh dikasih pas kita beli juga. Jadi kalau perlu shooting outdoor atau di tempat yang nggak ada outlet listrik juga nggak masalah. Jadi walaupun secara harga dan power bisa dibilang ini bukan yang paling murah lah di antara Xiaomi Light 60 watt yang lain, tapi secara overall user experience-nya bikin lampu ini tuh worth it banget karena nyaman banget dipakai. Jadi sampai sekarang kalau kepikiran kayaknya ini perlu lighting deh, akhirnya lampu ini pasti yang dibawa karena habis di setup digeser-geser tuh nggak berat, dan kalau mau dibawa keluar studio juga compact banget, di packingnya kecil. Intinya nih jadi go to lightku lah sekarang, kecuali kalau emang perlu lampu yang powernya lebih gede lagi. Tapi yang namanya sebagus-bagusnya barang pasti ada aja kekurangan, apalagi kalau seri yang bisa dibilang seri budget dari Aputure ini. Walaupun surprisingly ternyata nggak banyak juga kekurangan dari lampu ini. Yang pertama, dia emang pakai bone mount lampu ini, tapi jujur aja sebenarnya bone mount-nya ini nggak sekokoh itu rasanya. Jadi kalau kepikiran pengen pakai softbox yang gede-gede banget ya mungkin jangan ya. Pokoknya aksesoris yang berat lagi ya mungkin jangan. Kecuali kalau softbox-nya itu yang disupport sama light stand-nya. Jadi dia yang nempel sama light stand-nya, terus si lampu ini tuh cuma nempel di softbox-nya. Jadi yang nopang bebannya tuh si light stand dan softbox-nya. Si lampunya ini cuma nempel. Jadi bukan bone mount dari lampu ini yang nahan beban softbox-nya. Kalau itu mungkin akan aman. Yang kedua, nah ini yang di awal dibilang agak nyebelin dari lampu ini nih. Walaupun dimengerti juga sih, karena emang pasti harus cut cost entah di mana kan. Jadi gini, dia ini datang dengan carrying case kan. Carrying case itu kayak gini. Ini tuh styrofoam style gitu, ya mirip case gimbal lah. Nah itu nggak masalah sebenarnya. Yang masalah tuh cuttingnya tuh rapet banget, asli nggak lebay. Jadi kalau kita gulung-gulung kabelnya tuh nggak bener-bener rapet kayak pas dia baru datang dari pabrik. Kemungkinan besar sih kita nggak bakal bisa. Ini yang nggak bakal bisa ditutup case-nya. Jadi paling kalau mau dibawa-bawa ya mungkin ada satu kabel yang dibawa kepisah di tas lain. Aku nggak tahu ini bakal jadi kekurangan yang fatal atau gimana karena tergantung masing-masing juga. Tapi buat aku ini nambahin resiko kita ketinggalan satu kabel lah atau kelupaan atau gimana lah. Jadi rasanya ini hal sepele yang kayaknya akibatnya bisa lumayan fatal. Jadi agak lumayan nyebelin aja rasanya. Tapi ya balik lagi, karena ini sebenarnya size-nya nggak gede lampunya ya. Ya kecil banget sebenarnya sih malahan lampunya ya. Kita sebenarnya ya bisa bikin case sendiri dengan hard case kayak gini yang pakai plugging foam ya. Terus kita bentuk sendiri sesuai lampunya. Kayak misalnya ini. Ini hard case untuk gimbal Xeon Weebill S yang datang tanpa case sama sekali. Jadi akhirnya ya mesti bikin sendiri. Karena si Amaran 60X ini bentuknya compact ya, kita juga perlu case yang nggak gede-gede banget kan. Tapi sekarang sih belum bikin untuk si Amaran 60X ini. Tapi kayaknya sih nanti pasti bakal bikin ya pas udah nggak betah bawa kabelnya ribet gitu. Lalu kita masuk ke beberapa contoh use case-nya. Yang pertama jadi key light talking head. Ini kalau di studio ini semua lampunya dimati. Terus kita nyalain si Amaran 60X plus Light Dome Mini 2 ini. Jadi kayak gini. Ini dipakai di sekitar 25%. Terus kita nyalain fill karena ruangannya nggak gede, jadi ada bayangan di sini agak ganggu rasanya. Terus kita nyalain beberapa practical, sekalian jadi backlight dan foil lah. Kira-kira begini hasilnya. Yang kedua, misalnya mau pakai untuk production. Kalau mau dijadiin key light pas nge-shoot produk ini, ya bisa. Dan hasilnya kayak gini lah kurang lebih. Tapi ini lampunya powernya tuh udah dipakai sampai 100%. Jadi mungkin ya batasannya sampai sini lah penggunaannya mentok. Terus berikutnya ini contoh penggunaan dimana lampu Amaran 60X ini jadi key light dan temperaturnya diatur supaya menyesuaikan sama ambient light yang ada. Jadi lampu ini ada sekitar 2700 sampai 3200 Kelvin. Mungkin kita balik dari awal ngomongin lampu ini. Tapi dari aku lampu ini highly recommended banget dan bener-bener bikin standar pertimbangan baru kalau mau beli lighting lagi tuh harusnya kayak gimana. Terus faktor yang paling baru, aplikasi pengatur lampu dari brandnya itu gimana, apakah enak dipakai atau enggak. Aplikasi pengatur lampu dari brand atau company ini kayaknya bakal jadi faktor penting banget mulai sekarang karena ternyata ini bikin syuting jadi nyaman banget. Jadi berdasarkan pengalaman, menurut aku walaupun ini bukan lampu 60 watt yang paling budget, harganya tuh segini pas video ini dibikin. Lighting ini tuh cocok banget untuk content creator atau videographer yang butuh lighting untuk di indoor ataupun untuk situasi yang lightingnya bisa terkontrol, atau juga yang lagi nyari lighting portable yang bisa dipower dengan baterai, atau untuk yang space studionya tuh nggak terlalu gede kayak aku gini. Ini dipasangin sama Light Dome Mini 2 kayak gini langsung mantep banget dah. Kecil tapi powerful banget. Apalagi di Light Dome Mini 2 tuh dalamnya juga bisa dipasangin gel. Jadi kita bisa bermain dengan warna. Kalau Light Dome Mini 2 ini agak di luar budget, mungkin bisa coba juga Softbox 4545 dari Aputure Amaran juga. Yang bentuknya tuh ini kotak gitu. Dia nggak quick system tapi rotnya cuma 4 kok dan compact banget pas sudah selesai dipakai. Jadi enak banget buat dibawa-bawa. Dan kalau ternyata nanti di perjalanan videografi kita butuh lighting yang lebih kuat lagi dari ini, ya lampu ini tetap bisa kok jadi fill light atau backlight. Intinya bakal bisa kepake terus lah. Jadi sekali lagi dari aku lampu ini highly recommended.
recommended banget. Dan kalau emang budgetnya itu mengizinkan, aku jauh lebih rekomen beli yang 60X daripada yang 60D. Karena kemampuan bicolornya ini bikin dia jauh lebih versatile ya. Walaupun si 60D ini ya bisa menghasilkan cahaya yang lebih kuat, lebih terang lah daripada si 60X ini. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, fitur bicolor ini ya bakal jauh lebih kepake ya. Tapi kalau kalian tahu emang gak bakal pakai temperatur lain selain daylight, ya silahkan banget beli yang 60D. Karena ya balik lagi, penggunaan kita masing-masing ya kita yang paling tahu. Jangan lupa di like videonya kalau video ini membantu, dan kalau tertarik sama barang-barang yang disebutin, linknya akan ada di bawah, sama aksesoris-aksesorisnya juga. Dan kalau belum familiar sama cara lighting dasar, bisa nonton video yang ada di sini.